Aku pernah berpikir bahwa hidupku akan berjalan lurus seperti jalan tol yang membentang panjang tanpa tikungan tajam. Aku akan menikah dengan perempuan cantik, punya anak dua, dan menjalani hari-hari biasa di kota kecil dekat Yogyakarta ini. Tapi hari itu hujan deras mengguyur tanpa ampun dan segalanya berubah selamanya. Aku berlari di tengah sawah hijau yang basah kuyup, tas kerja basah menempel di punggung, sepatu terendam lumpur. Motor mogok di tengah jalan desa, dan aku terjebak di bawah langit yang marah. Tak ada warung terdekat, tak ada tempat berteduh. Hujan deras seperti air bah, membasahi segala yang ada. Tiba-tiba sebuah mobil tua berhenti di sampingku. Jendela diturunkan dan wajah seorang pria muncul. Matanya hitam pekat, senyumnya hangat meski hujan mengguyur. "Masuk saja, kebasahan nanti sakit," katanya dengan suara tenang, logat Jawa yang lembut. Aku ragu sejenak. Aku tak kenal dia. Tapi hujan semakin ganas, petir menyambar. Aku masuk ke mobilnya, tubuh basah meneteskan air ke jok kulit usang. "Terima kasih, Mas," gumamku malu. Dia tertawa pelan. "Namaku Ardi. Rumahku dekat sini. Mari singgah dulu sampai hujan reda." Namanya Ardi, tinggal sendirian di rumah kayu sederhana di pinggir sawah. Dia petani, tapi matanya penuh cerita, seperti membaca buku-buku lama yang tersimpan rapi. Di rumahnya, dia beri handuk hangat dan secangkir teh panas. Kami duduk di teras, menyaksikan hujan deras mengguyur atap seng. Obrolan mengalir alami. Aku cerita tentang pekerjaanku sebagai guru di sekolah dasar kota, tentang keluarga yang selalu mendesak menikah. Dia mendengar dengan sabar, matanya tak lepas dariku. "Aku juga pernah seperti itu," katanya pelan. "Keluarga ingin aku nikah, punya anak. Tapi hati ini beda." Kata-katanya menggantung dan aku merasa ada sesuatu yang sama di antara kami. Hujan tak kunjung reda dan malam mulai turun. Ardi ajak aku menginap. "Malam ini gelap, jalan licin. Tidur saja di sini." Aku mengiyakan meski hati berdegup kencang. Kami makan malam sederhana, nasi hangat, ikan goreng, sambal terasi. Obrolan semakin dalam. Dia cerita tentang masa kecilnya di desa ini, tentang mimpi-mimpi yang tak pernah terucap karena takut. Malam itu kami tidur di kamar terpisah. Tapi aku tak bisa pejam mata. Pikiran melayang pada senyumnya, pada kehangatan suaranya. Aku tak pernah merasakan ini sebelumnya, perasaan aneh yang membuat dada sesak, tapi manis. Pagi harinya, hujan sudah reda. Langit cerah, sawah hijau berkilau embun. Ardi antar aku pulang dengan mobilnya. "Kapan-kapan mampir lagi," katanya saat berpisah. Aku mengangguk, tapi hati tahu ini baru permulaan. Hari-hari berikutnya, aku sering lewat jalan itu. Kadang sengaja, kadang tidak. Kami mulai bertemu lagi. Kopi di warung pinggir sawah, jalan-jalan sore di tepi kali. Ardi buka hati pelan-pelan. Dia pernah jatuh cinta pada pria di kota besar, tapi berakhir pahit karena masyarakat tak menerima. "Aku takut, Mas," katanya suatu sore saat kami duduk di bawah pohon beringin tua. "Tapi bertemu kamu. Rasanya seperti hujan yang membawa berkah." Aku diam, tapi tanganku gemetar saat menyentuh lengannya. Perasaan itu semakin kuat, seperti banjir yang tak tertahan. Hubungan kami mulai terjalin seperti benang kusut yang pelan-pelan terurai. Aku sering datang ke rumah Ardi setelah pulang kerja. Kami masak bersama, cerita tentang hari yang lelah. Dia ajari aku tanam padi, tertawa saat aku jatuh ke lumpur. Suatu malam, kami duduk di teras lagi. Bintang-bintang bertaburan, angin sepoi membawa aroma tanah basah. "Aku suka kamu," katanya tiba-tiba, suaranya gemetar. Matanya menatap lurus, penuh harap dan takut. Aku terdiam. Hati berdegup kencang. Aku pernah menyangkal perasaan ini, bilang pada diri sendiri itu hanya persahabatan.
Tapi saat itu aku tak bisa bohong lagi. Aku juga, Ardi, jawabku pelan. Kami saling pandang lama. Lalu tangannya menyentuh tanganku hangat dan lembut. Dunia seolah berhenti. Ciuman pertama kami terjadi di bawah bulan purnama, manis dan penuh getar. Sejak itu kami bersama. Rahasia, tentu saja. Di desa kecil ini orang-orang akan bergosip, keluarga akan marah. Kami bertemu diam-diam di rumahnya atau di sawah sepi. Momen-momen kecil jadi berharga, memegang tangan saat tak ada orang, berpelukan di kamar gelap. Ardi cerita lebih dalam tentang masa lalunya. Dia pernah ke Jakarta, kerja di pabrik, bertemu pria yang dicintai. Tapi saat ketahuan dia diusir, kembali ke desa dengan hati hancur. Aku tak mau lagi kehilangan, katanya, memelukku erat. Aku paham ketakutannya. Keluargaku konservatif, ayah sering bilang lelaki harus nikah dengan perempuan. Tapi bersama Ardi, aku merasa utuh, seperti menemukan bagian diri yang hilang. Kami habiskan akhir pekan di tempat-tempat sepi. Ke Bukit Bintang di Gunung Kidul, menyaksikan lampu kota dari atas. Atau ke pantai Parangtritis, berjalan di pasir hitam saat senja. Di sana, kami bisa lebih bebas, meski tetap hati-hati. Suatu hari, Ardi ajak aku ke rumahnya untuk merayakan ulang tahunku. Dia masak spesial, gudeg, ayam goreng, dan kue tradisional. Lilin dinyalakan, lagu-lagu lama diputar pelan. Selamat ulang tahun, sayangku, bisiknya, mencium keningku. Malam itu indah, penuh kehangatan. Kami berjanji akan bersama selamanya, meski dunia tak mengerti. Tapi kebahagiaan itu tak lama. Gosip mulai beredar di desa. Ada yang melihat kami terlalu dekat. Teman Ardi, seorang pemuda bernama Bayu, mulai curiga. Bayu dulu teman masa kecil Ardi, diam-diam iri karena Ardi lebih sukses tanam padinya. Bayu mulai sebarkan rumor. Ardi aneh, sering bawa lelaki ke rumah. Aku dengar dari murid-muridku, hati cemas. Ardi coba tenangkan aku. Biarkan saja, yang penting kita bahagia. Tapi aku tahu badai akan datang. Konflik mulai muncul seperti awan mendung sebelum hujan deras. Keluargaku mulai curiga karena aku sering pulang malam. Ibu tanya, kamu pacaran sama siapa? Kok rahasia-rahasia? Aku bohong, bilang sibuk kerja. Tapi hati gelisah. Puncaknya saat Bayu datang ke rumah Ardi saat aku ada di sana. Dia pura-pura pinjam alat tani, tapi matanya penuh curiga. Kalian sering bareng ya akhir-akhir ini, katanya sinis. Ardi jawab tenang, tapi aku lihat tangannya gemetar. Malam itu, kami bertengkar pertama kali. Kenapa tak bilang saja pada keluarga, tanyaku frustrasi. Ardi menatap sedih. Kamu tahu risikonya. Mereka bisa usir aku dari desa. Aku paham, tapi sakit. Aku ingin bebas mencintainya. Lalu datang pengkhianatan yang tak terduga. Bayu, yang ternyata menyimpan dendam lama karena Ardi pernah tolak pinjam uang, sebarkan foto kami berpelukan yang dia ambil diam-diam dari jauh. Foto itu beredar di grup WhatsApp desa. Besoknya, ayahku datang ke sekolah, marah besar. Kamu malu-maluin keluarga. Lelaki dengan lelaki. Astagfirullah. Aku diam, air mata jatuh. Ayah ancam putus hubungan jika tak berhenti. Ardi juga dapat tekanan. Kepala desa panggil, bilang jangan rusak moral desa. Kami bertemu diam-diam di sawah malam hari. Ardi menangis. Mungkin kita harus pisah, demi kamu aman. Aku peluk erat. Tidak. Aku tak bisa tanpa kamu. Tapi dunia semakin menekan. Teman-temanku menjauh, murid-murid bisik-bisik. Ardi kehilangan pembeli hasil taninya. Suatu malam, hujan deras lagi seperti hari pertama kami bertemu. Kami berteduh di gubuk sawah. Aku takut kehilangan kamu, bisik Ardi. Aku cium dia, penuh gairah.
Kita lawan bersama. Tapi pengkhianatan lebih dalam. Ternyata Bayu tak sendirian. Ada saudara Ardi dari kota yang dengar rumor, datang dan paksa Ardi nikah dengan perempuan yang dijodohkan. Ardi tolak, tapi keluarga marah. Kamu pilih lelaki daripada keluarga. Hati Ardi remuk. Dia cerita padaku, menangis di pelukanku. Aku merasa bersalah. Ini salahku. Dia geleng kepala. Ini cinta kita. Konflik memuncak saat ada pertemuan desa. Mereka tuduh kami rusak adat. Ancaman datang, rumah Ardi dilempari batu. Kami putuskan kabur sementara ke Yogyakarta kota, tinggal di kos sederhana. Di sana kami lebih bebas. Jalan di Malioboro, makan gudeg malam-malam. Tapi rindu desa, rindu sawah. Ardi mulai sakit, stres berat. Aku rawat dia, tak tidur malam. Makan aku, katanya lemah. Aku pegang tangannya. Kita akan baik-baik saja. Di kota, kami coba bangun hidup baru. Aku tetap ngajar, Ardi cari kerja serabutan. Kami hemat, tapi bahagia dalam kesederhanaan. Tapi masa lalu mengejar. Ayahku telepon, bilang pulanglah, kami makan jika kau tobat. Aku tolak pelan. Ardi juga dapat kabar dari desa, tanahnya mau diambil karena hutang lama. Kami kembali sebentar, hadapi semuanya. Di desa, Bayu semakin berani. Dia sebarkan cerita bohong bahwa kami penyakit masyarakat. Orang-orang marah, demo kecil di depan rumah Ardi. Kami takut, tapi tetap bersama. Suatu hari, Ardi sakit parah. Demam tinggi, batuk darah. Dokter bilang stres dan kelelahan. Aku nangis di samping tempat tidurnya di rumah sakit kecil. Janji ya sembuh, bisikku. Dia senyum lemah. Aku cinta kamu selamanya. Malam itu, keluarga Ardi datang. Mereka lihat aku rawat dia, mulai melunak. Ibu Ardi peluk aku. Makan kami, nak. Kami tak paham. Perlahan beberapa orang berubah. Mereka lihat cinta kami tulus, tak merugikan siapapun. Bayu akhirnya ketahuan bohong soal hutang, malu sendiri dan minta maaf. Konflik mereda. Ardi sembuh, kami kembali ke desa. Kami tak perlu sembunyi lagi sepenuhnya. Beberapa tetangga terima, yang lain diam saja. Kami tanam padi bersama, bangun rumah kecil. Cinta kami semakin dalam, diuji badai tapi semakin kuat. Tahun berganti, cinta kami tumbuh seperti padi yang hijau subur. Kami rayakan hari-hari kecil, panen bersama, lebaran diam-diam berdua. Ardi ajak aku ke tempat pertama kami bertemu, saat hujan deras. Kami berdiri di sana, tangan bergandeng. Ingat hari itu, tanyanya. Aku angguk, mata berkaca. Hujan membawa kamu ke hidupku. Kami cium di bawah langit cerah. Keluarga pelan-pelan terima. Ayahku datang suatu hari, lihat kami bahagia, akhirnya peluk aku. Yang penting kamu bahagia, nak. Ibu Ardi sering masak untuk kami. Desa berubah sedikit demi sedikit. Ada pemuda lain yang berani buka diri, terinspirasi kami. Kami jadi teladan bahwa cinta tak salah, asal tulus. Tapi tak semua mulus. Masih ada yang mencibir, tapi kami kuat. Ardi bangun kebun kecil, jual sayur organik ke kota. Aku tetap ngajar, cerita pada murid tentang toleransi tanpa bilang langsung. Malam-malam kami habiskan cerita mimpi, punya rumah lebih besar, adopsi anak mungkin suatu hari. Cinta kami penuh pengertian, saling dukung. Suatu senja di tepi sawah, Ardi berlutut. Aku tak punya cincin mahal, tapi aku punya hati ini selamanya. Maukah kau jadi pasanganku Orer? Aku nangis bahagia. Ya. Kami peluk erat, matahari terbenam merah indah. Hidup kami berlanjut dengan damai.
Kami nikmati setiap momen, hujan deras yang kini jadi kenangan indah, panen raya yang kami rayakan dengan tetangga. Kami bantu pemuda lain yang sama seperti kami dulu, beri dukungan diam-diam. Desa kami jadi lebih terbuka, meski perlahan. Cinta kami ajarkan bahwa manusiawi itu menerima perbedaan, bahwa cinta tak kenal batas. Ardi sering bilang, kita beruntung bertemu di tengah hujan. Aku jawab, hujan itu berkah dari Tuhan. Kami tua bersama, tangan selalu bergandeng. Di akhir hayat, kami tahu cinta ini abadi. Cerita kami jadi legenda kecil di desa, tentang dua lelaki yang cintanya kuat lawan badai, dan menang. Karena cinta sejati selalu menemukan jalan, meski berliku. Dan hujan deras itu, yang memulai segalanya, kini jadi simbol harapan kami.